Sudah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Ya. Untuk hari ini sebelum ke materi, Pak Udi pengen menjelaskan tentang tugas-tugas kemarin yang belum. Mungkin masih banyak yang kebingungan. Kenapa kok di blok merah? Kenapa kok di blok hijau? Ya. Atau mungkin ada yang, Pak saya sudah mengerjakan tugas kok masih di blok kuning atau masih di keterangannya belum, bisa konfirmasi ke Pak Widi. Apa yang Pak Widi tuliskan di sini berdasarkan apa yang sudah kalian kumpulkan ke Pak Widi. Real, sismat kalian. Seperti ini Pak Widi menjelaskan di sini ada daftar hadir tim. Apa yang atau tanggal berapa kalian gabung dengan Pak Widi, semua terekam semua di sini. Ya, Pak Widi bisa melihat siapa saja yang hadir di tim, terus siapa saja yang mengerjakan tugas untuk tugas offline, untuk tugas online siapa, tugas offline 2 siapa, nanti Pak Odi akan tahu siapa saja yang sudah mengerjakan. Ya. Dan pada saat kalian bergabung di tim seperti ini pun, Pak Odi akan tahu yang baru masuk setelah absen keluar siapa, nanti akan tahu. Karena nanti Pak Odi ada rekapannya. Jadi jangan hanya digunakan untuk absen aja, tolong benar-benar kalian dengarkan materi Pak Widi atau perhatikan materi Pak Widi dari awal sampai akhir. Ya, tidak lama kok. Yang penting nanti kalian bisa paham di situ. Saya jelaskan ini dulu. Untuk yang saya blok merah adalah yang sama sekali belum mengerjakan tugas offline, mengerjakan tugas online, dan mengerjakan tugas offline 2. Mungkin masih ada yang bingung, Pak, tugas offline yang pertama itu yang mana? Ya, terus tugas online itu yang mana? Tugas offline 2 yang mana? Anak yang rajin menggunakan sismat mesti mudeng, mesti paham. Pada saat anak itu membuka tugas, mesti akan kelihatan, oh tugas Pak Widi ini. Batasnya kapan? Saya perhatikan, saya perlihatkan di sini untuk yang tugas-tugas apa saja yang hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Ya, perhatikan. Seperti ini, misalnya Pak Odi menjelaskan tentang tugas offline. Tugas offline biasanya ada durasinya. Misalnya Pak Odi di situ ada tugas online yang pertama, tugas offline yang pertama itu yang ini. Ya, Pak Odi sudah upload itu dari tanggal, ada keterangannya, upload itu ada tanggalnya. Pada saat Pak Odi upload ada tanggalnya. Misalnya tugas, sebentar, posisinya masih sini. Ini sampai tanggal 15 Agustus, berarti hari ini. Pak Udi juga setting sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Artinya masih ada kesempatan yang belum mengerjakan tugas yang pertama, yaitu tugas offline yang pertama kali Pak Udi informasikan, yang pertama kali Pak Udi berikan, yaitu ini, detail tugasnya adalah ini. Ini akan kalian bisa lihat, ada tutorial YouTube-nya juga, yang sudah mengerjakan juga sudah Pak Widi kasih nilai semua. Ya, yang baru mengerjakan ya belum sempat Pak Widi nilai karena baru masuk di jam 8. Ya, masih kosong. Kalau yang sudah ada nilainya mesti ada nilainya. Nilainya masih muncul seperti ini. Kayak misalnya tadi malam langsung Karisma Linda langsung kirim ke Pak Udi, langsung Pak Udi bisa tahu tugasnya apa, nanti langsung Pak Udi koreksi, terus saya kasih nilai. Ya, ini tugas offline yang pertama. Sedangkan sebentar ada yang masuk untuk saya admit lagi. Sedangkan untuk tugas offline yang kedua yang mana Pak? Tugas offline yang kedua itu adalah tugas resum materi 2. Ya, resum materi 2. Itu tugas offline yang kedua. Masih offline, jadi offline-nya 2. Satu offline yang pertama, ya, yang link YouTube, yang ada materinya. Untuk yang kedua, resum materi 2 yang benar-benar Pak Widi tampilkan di YouTube-nya ini. Ya, ini. Ya, yang sudah Pak Udi share di sini, ini kalian resum apa yang Pak Udi sampaikan. Sudah banyak yang masuk, ya. Tapi ada beberapa yang belum. Tolong yang belum silakan kalian resum. Habis itu upload di sini sesuai yang Pak Udi materikan di sini. Jangan ngelantur ke mana-mana. Pak Udi menerangkan yang daerah ini atau yang posisi bagian ini harus dijelaskan yang ini. Jangan ngelantur yang mana-mana. Ya. Sedangkan tugas online atau ujian online itu yang mana Pak?
ujian online ya. Karena ujian online itu saat itu juga ujiannya, artinya misalnya Pak Udi kayak ini. Jadi setelah pembelajaran ini yang belum mengerjakan tugas online, Pak Udi kasih keterangan remedi pertama. Artinya hari ini bisa kalian selesaikan karena sudah Pak Udi atur takset mulai dari jam 8 sampai jam 10. Ya, setelah jangan khawatir Pak, ini kan Pak Udi baru ngasih materi, nggak apa-apa, soalnya Pak Udi cuma 5. Cuman nanti saya setting agak panjang dari jam 8 sampai jam 10. Artinya masih ada waktu untuk kalian mengerjakan. Ya, jadi nanti dicek, kalau di HP-nya ada namanya berarti dia kena remedi. Tapi kalau di HP-nya, di sistemnya tidak ada namanya berarti aman, anak itu sudah mengerjakan. Berdasarkan apa Pak? Berdasarkan data yang sudah saya kirimkan lewat wali kelas kalian. Ya. Jadi tugas online yang hari ini kalian harus kerjakan adalah tugas online yang 12 TP1 remedi 1. Nanti muncul di sistem kalian ya. Karena posisinya sudah Pak Udi aktifkan. Tinggal mengerjakan aja. Oke, itu tentang tugas offline sama online. Pak Udi kembali ke sini lagi menjelaskan yang pengerjaan tadi. Jadi yang warna merah, tolong perhatikan yang warna merah, dia sama sekali anak itu belum mengerjakan tugas Pak Udi. Kalau kebingungan, tanya teman-temanmu. Kalau ada masalah di Sisma, japri Pak Udi pasti bantu. Jangan diam aja, Pak Udi akan bantu. Ya, selama kalian lihat itu semua tugas Pak Udi selesai kok. Nyatanya juga selesai semua, kayak Ali Wafa selesai semua. Ya, karena dia menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hari itu selesai. Hari ini pembelajaran Pak Udi, hari ini harus selesai materinya. Itu bagus. Jangan ditunda-tunda numpuk kalian, karena mapel kalian banyak. Seperti inilah daring. Jadi jangan dibuat sebagai beban. Kalau kamu kerjakan hari ini juga selesai kok. Tidak akan numpuk beberapa hari. Karena apa? Tidak berat kerjaanmu. Kayak tugas offline seperti ini, ada tugas offline sama online. Kerjakan yang online dulu. Kenapa? Karena online itu saat itu juga kelewat dari jam 10, nggak bisa mengerjakan kalian. Bentar ada yang masuk, admitnya. Keluar dari jam 10 nggak bisa mengerjakan kalian. Ya, jadi merah yang belum sama sekali, terus yang hijau yang sudah mengerjakan, dan di sini juga yang gabung dengan Pak Udi selalu saya tampilkan di sini. Siapa saja saya tampilkan, tanggal berapa, hari apa, tak tampilkan di sini. Sedangkan yang kuning adalah yang belum. Silakan dikoreksi yang terakhir. Kalau nanti ada yang merasa, Pak saya sudah mengerjakan, tunjukkan buktinya. Pak Udi cek lagi. Kalau memang sudah, dari kuning akan saya hijaukan. Saya pengen nanti hijau semua seperti ini. Artinya tidak ada tugas yang kalian lewati. Ya, kalau nanti ada pertanyaan, ada kebingungan, silakan informasikan ke Pak Udi. Ya, sekali lagi, batas pengerjaan kalian adalah hari ini terakhir sampai nanti jam 12 malam. Semua tugas yang offline saya batasi sampai jam 12 malam karena hari ini sudah ada tugas yang menyusul yang berikutnya. Ya. Hari ini tugasnya apa Pak? Hari ini tugasnya adalah apa yang Pak Udi sampaikan materi hari ini tentang inventor. Nanti kalian resume seperti biasa, ditulis apa saja yang Pak Udi itu terangkan, tulis di buku seperti biasa, upload. Itu hitungan berapa menit selesai kalau kalian lihat seperti itu. Oke, Pak Udi langsung ke materi. Kalau ini nanti bisa japri Pak Udi kalau kebingungan, kalau ada masalah tanyakan Pak Udi. Saya langsung ke materi berikutnya, ke inventor. Kemarin Pak Widi sudah ngajari kalian, tentang bagaimana tentang template. Materi terakhir kemarin Pak Widi tentang template dan membuat project. Ini Pak Widi ulas sebentar cara membuat project baru. Ya biar nanti yang kemarin tidak ikut bisa paham, walaupun kemarin sudah melihat videonya, saya ulangi sekali lagi. Jadi pada saat nanti kalian belajar inventor, yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat proyek baru. Karena dari proyek baru inilah kalian punya wadah atau tempat untuk membuat proyeknya apa. Misalnya proyeknya Pak Udi adalah tugas 1 atau tugas pembuatan ragum misalnya. Ya, itu harus dijelaskan di sini. Langkah pertama, klik project. Ya, langkah pertama klik project. Langkah kedua klik new. Ya. Klik new project. Langkah selanjutnya adalah pilih new single
user project. Jangan yang kedua, tapi yang pertama. Klik next. Nama projectnya silakan diisi dengan tugas hari ini. Misalnya hari ini Pak Udi ngasih nama tugas inventor. Ya, tugas inventor 12 TP 1 nama kalian. Ini tak kasih nama Pak Udi sebagai contoh aja. Misalnya Pak Udi ngasih, nanti ditulis ya namanya samakan tugas inventor 12 TP1, nama kalian masing-masing, nama depannya saja. Misalnya ini Pak Widi, berarti saya tulis tugas inventor 12 TP1 Widi. Nah, penyimpanan project, kalau bisa biar tadi kalian nggak bingung, kalian klik di sini, di browser project, kalian pilih data yang menurut kalian masih banyak. Misalnya Pak Widi milih yang data ini, data D, terus Pak Widi pilih make new folder, membuat folder baru. Ya. Kemudian Pak Udi kasih nama. Namanya sama, ya, tugas inventor ya, 12 TP 1 nama kalian. Sama aja nggak apa-apa. Habis itu klik OK. Ya. Nanti akan muncul di sini, saya ulangi ya, posisinya pilih di data mana yang akan kalian buat. Ya, saya ulangi. Di data mana yang akan kalian buat, pastikan datanya di sini adalah di data yang menurut kalian full atau cukup untuk menyimpan data kalian. Buat baru, ya, misalnya, tak ulangi lagi tadi, tugas inventor, kalau bisa jangan di C, tapi di data lain, inventor, 12 TP1 nama kalian. Ya, audio oke. Nah, muncul di sini D tugas inventor, habis itu Pak Udi finish. Klik finish. Nah, muncullah di sini, saya centang di sini sudah aktif. Ya, saya done. Nah, untuk ngecek apakah project saya sudah jadi apa tidak, saya pilih open. Saya klik open. Nah, kalau sudah ada keterangan tugas inventor 12 TP1 D, berarti sudah jadi di sini. Ya, sudah jadi. Tinggal Pak Udi gambar saja. Oke, itu cara membuat project baru. Besok tinggal kalian praktekkan, Pak Udi terangkan secara detail. Nah, setelah ini apa? Setelah ini Pak Udi ngajari tentang template. Ya, kemarin Pak Udi sudah menjelaskan 3 template. Ini saya ulangi sedikit biar nanti lebih paham ya tentang template. Nah, kemarin Pak Udi menjelaskan tentang yang pertama adalah standar milimeter IPT. Ya, standar milimeter IPT adalah template yang digunakan untuk ya, pembuatan part. Standar milimeter IPT template yang digunakan untuk pembuatan part. Sedangkan sheet metal IPT adalah template yang digunakan untuk pembuatan part berupa plat atau tekuan. Nah, Pak Udi jelaskan. Contohnya kemarin sudah Pak Udi jelaskan untuk yang IPT, Pak Udi jelaskan sekali lagi biar lebih paham. Perhatikan. Jadi pada saat nanti kalian masuk di sini ke inventor, langkah pertama adalah pilih new. Langkah pertama adalah pilih new. Pojok kiri atas. Klik new. Nah, pada saat ada pilihan template seperti ini, tolong dipilih salah satu. Kalau English apa Pak? Kalau English nanti satuannya inci. Pilih yang metrik aja. Ya, pilih yang metrik saja. Kalau metrik nanti di sini ada pilihan banyak. Ya, salah satunya yang Pak Udi terangkan tadi adalah standar milimeter IPT, yaitu template yang digunakan untuk pembuatan part atau komponen. Ya, Pak Udi coba, saya create, saya pilih ini, habis itu saya create. Ya. Saya tunggu sebentar prosesnya, ya. Prosesnya ditunggu loading sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, apakah sudah bisa untuk gambar Pak? Belum. Saya harus posisikan di sini. Start 2D sketch. Nah, ini ada pilihan. Ini pandangan depan, nanti Pak Udi terangkan. Ini pandangan atas, ini pandangan samping. Kamu memilih pandangan berdasarkan gambar yang akan kamu buat. Karena belum ada job, Pak Udi asal aja sembarang, misalnya Pak Udi ajari yang pandangan atas saja. Namanya XZ plane. Saya klik. Ini saya kasih contoh seperti apa sih part atau komponen itu. Misalnya Pak Udi buat
kotak di sini, sembarang. Nanti Pak Odi ajari caranya. Saya klik, saya buat kotak sembarang. Kotak ini saya kasih ukuran. Misalnya untuk tingginya atau panjangnya ini saya buat 25. Warna biru, ya, warna yang tersorot biru itu yang bisa kamu isi dulu. Misalnya Pak Odi buat 25. Jangan di enter, tapi tekan tab untuk memindahkan dari lebar ke panjang. Misalnya Pak Widi mintanya panjangnya 50, saya ketik 50. Lihat yang warna biru, ya. Habis itu silakan boleh di enter. Setelah 25 masuk, 50 juga masuk, silakan enter. Nah, pada saat sudah di enter, nanti akan muncul ukurannya 25 dan 50. Ya, ini hanya kotak persegi panjang. Tapi setelah Pak Odi klik finish sketch, terus Pak Odi extrude, nanti Pak Odi ajari prosesnya. Ini hanya menunjukkan contoh dari part aja komponen. Muncullah seperti ini. Misalnya tingginya berapa Pak? Tingginya misalnya saya buat 20 atau 25 misalnya. Ya. Nanti hasilnya adalah balok berbentuk seperti ini dengan ukuran 25. Nah, misalnya Pak di sini mintanya ada lagi lingkaran Pak. Ada tambahan komponennya lingkaran. Bisa Pak? Bisa. Misalnya Pak Odi taruh di sini untuk lingkarannya. Ya, saya buat lingkaran di sini. Posisinya saya buat kira-kira di tengah. Ini contoh aja, nanti sesuai dengan job aja. Misalnya posisinya di sini. Nah, misalnya untuk diameternya saya buat 10 misalnya. Ya, saya buat 10. Kemudian saya finish sketch. Saya perpanjang jaraknya. Saya buat 25 aja. Seperti ini. Nah, komponen ini sudah ada 2 dan dia nempel di sini. Ya, ini namanya part. Dia satu komponen walaupun terpisah ada 2 proses, tapi ini namanya part atau komponen. Misalnya lagi Pak Odi kasih gambar lagi di sini oval misalnya. Ini Pak Odi nanti ajari secara keseluruhan. Misalnya Pak Odi ini mau buat oval. Panjangnya atau jari-jarinya saya buat 15. Ini contoh aja. Terus lebarnya saya buat 5. Ya. Ini ovalnya. Gampang ya Pak, gampang sekali kalau menggunakan Inventor itu enak. Pak Udi perlihatkan dulu, nanti biar secara gambaran kalian akan sangat-sangat tertarik untuk mempelajari Inventor secara lebih dalam. Terus Pak Udi extrude. Nah ini misalnya Pak Udi mau kerowai, saya bolongi, tembus misalnya. Ya, habis itu saya pilih cut aja, terus saya klik. Nah, udah bolong. Nah, taunya bolong gimana Pak? Ini Pak Udi putar. Kalau nggak percaya, saya putar. Oh, bolong. Ya, saya lihat dari bawah. Cek lagi, oh bolong. Nah, ini yang Pak Udi sebut sebagai part atau komponen tadi yang nanti akan kalian pelajari secara detail. Penambahan-penambahan ini nanti akan bervariasi, bisa ditambahi kotak lagi di sini, mungkin ditumpuk lagi, nanti dimodif, mungkin ini tak potong, dikeroai, banyak sekali yang bisa kita olah di sini. Ini Pak Udi kasih contoh namanya adalah part. Ya, jadi tadi Pak Udi menerangkan tentang standar milimeter IPT. Ya, yang kedua, selain standar milimeter IPT, Pak Udi menjelaskan tentang sheet metal IPT. Jadi Pak Udi menerangkan tentang sheet metal IPT. Template yang digunakan untuk membuat part berupa plat tekuan. Ya, di sini ada tambahan tekukan. Ya, plat tekuan. Ya, artinya misalnya nanti belajar pengelasan, kan ada yang harus plat ditekuk, ya, baik itu ditekuk miring atau ditekuk 90 derajat, itu harus ada. Ya. Nah, untuk membuat template tekuan bagaimana Pak caranya? Ya, caranya adalah pertama, ya, kalian buka Inventor lagi. Ya, kalian buka Inventor lagi. Langkah pertama adalah klik posisi buat new lagi. Misalnya kita mau belajar membuat sheet metal. Klik new, pilih yang kedua adalah metrik lagi. Ya, jangan English tapi metrik. Ya. Terus pilih yang satuannya mili, yaitu standar sheet metal IPT. Karena ada 2 kan, yang satu dit, yang satu mili. Kita pilih yang mili aja. Ya, satuannya mili aja, sheet metal IPT.
Pada saat kamu klik akan muncullah preview seperti ini. Tekuan ke atas, tekuan samping, dan ada lubangnya. Ini contoh aja. Ya. Seperti apa Pak proses membuatnya? Pak Udi nanti kasih contoh. Sheet metal IPT, tekuan itu seperti apa? Misalnya Pak Udi klik. Setelah Pak Udi pilih metrik, pilih sheet metal milimeter IPT, kemudian Pak Udi klik. Ini contoh yang kedua tentang tekuan. Saya pilih ini sketch 2D sketch, ya. Kemudian Pak Udi pilih ini pandangan atas lagi, sembarang. Ya. Terus Pak Udi merencanakan membuat kotak. Kotaknya sembarang aja di sini. Persegi panjang juga. Ukurannya saya buat 20. Perhatikan ya warna biru. Yang atas saya buat 40. Saya enter. Jadilah seperti ini. Terus Pak Udi finish sketch. Ini hanya sekedar contoh ya, contoh untuk membuat tekuan itu seperti apa. Terus Pak Udi kasih face itu semacam ketebalan. Ya, face itu semacam ketebalan, nanti bisa diatur mau tebalnya berapa atau default juga bisa. Nanti saya ajari secara keseluruhan. Saya oke dulu. Nanti dia akan membentuk plat itu ada tebalnya. Nah, setelah ada ketebalan, saya pengen di sini nanti ada tekuan naik. Ini juga ada tekuan naik. Sini juga ada tekuan naik. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Misalnya saya kasih contoh, framenya saya taruh di sini dulu. Nah, saya kecilkan biar nanti kelihatan. Ini contoh aja. Misalnya tingginya saya buat 10 saja. Nggak usah tinggi-tinggi. Saya buat 10. Ya. Terus Pak Udi apply. Saya close. Saya tutup. Ya. Jadilah satu tekuan kecil. Nah, lihat tekuannya yang di sebelah kanan. Ya, dia 90 derajat. Kalau nggak percaya 90 derajat, lihat. Nah, ini benar-benar nekuk 90 derajat. Kalau kamu menggunakan gambar manual mesti menceng-menceng. Pakai Inventor, langsung area muncul, tekuannya muncul. Nah, terus, misalnya Pak Udi buat frame lagi sebelah sini. Ya, tingginya sama Pak, 10. Sebelahnya sini juga. Ini contoh aja. Nanti saya ajari keseluruhan. Ya. Bentar. Saya flank-nya saya taruh di bawah sini. Yang agak ke bawah. Nah, misalnya yang satu ke atas dan satu ke bawah. Ini contoh aja. Misalnya seperti ini. Nah, mintanya misalnya seperti ini. Terus di sini mintanya nanti ada dilubangi Pak. Misalnya ini contoh aja. Ini nanti dikasih lubang. Sembarang, misalnya lubangnya 3. Ini juga dikasih lubang. Jaraknya nanti bebas. Ini juga 3 misalnya. Ini contoh untuk lubang bautnya. Jadi nanti posisinya bisa dibuat seperti ini. Terus Pak Udi potong aja. Ya, ini sama ini saya bolongi saja. Nah, jadilah lubang seperti ini. Ini yang Pak Udi sebut sebagai sheet metal IPT. Sheet metal IPT. Jadi ada 2. 1, standar milimeter IPT hanya untuk pembuatan part saja, part atau komponen saja sebelum dirakit. Yang kedua, Pak Udi ajari tentang sheet metal IPT. Ya, sheet metal IPT. Ada yang ditanyakan 2 hal ini untuk proses contoh-contohnya? Nggak ada? Pak Udi lanjut ya. Nah, setelah sheet metal IPT ada lagi namanya adalah, sebentar Pak Udi bukakan materinya. Ya. Selain sheet metal IPT ada yang namanya standar milimeter IAM. Apa Pak standar milimeter IAM ini? Standar milimeter IAM adalah template yang digunakan untuk perakitan atau assembling. Ya. Jadi pada saat part 1 sudah jadi, part 2 sudah jadi, part 3 sudah jadi, kita rakit di situ. Kita assembling. Ya. Nah, assemblingnya nanti berbentuk secara keseluruhan. Kemarin sudah Pak Udi ajari, jadi nggak perlu saya terangkan. Ya. Langsung lanjut ke template yang keempat, itu Weldman ISO IAM. Ya. Weldman ISO IAM, bentar ada yang gabung. Weldman ISO IAM, ya, di sini adalah template yang digunakan untuk
Wettman ISO IAM, template yang digunakan untuk assembling atau perakitan, tapi ada proses pengelasannya. Ya. Sedangkan standar milimeter IPN adalah template yang digunakan untuk mengurai part assembling serta dapat dianimasikan. Nanti saya terangkan dua hal ini, tambah satu lagi. Sedangkan ISO IDW adalah template yang digunakan untuk membuat gambar 2D secara otomatis. Ya. Saya jelaskan ya pertama dulu Wettman ISO IAM. Ya. Saya buka inventornya. Jadi perhatikan hasil ini akan Pak Udi rekam nanti. Jadi nanti kalian tinggal merakum apa yang Pak Udi sampaikan hari ini. Selalu setiap kita menggambar dengan template baru, kita pilih new. Saya pilih new. Ya. Jangan lupa arahkan ke metrik. Ya, habis itu pilih Wettman ISO IAM. Nah, ini Wettman ISO IAM. Pada saat kalian sudah pilih Wettman ISO IAM, berarti kan previewnya komponen yang nempel ini bisa nanti prosesnya dilas. Jadi proses pengelasannya akan kelihatan. Nanti ini materi di semester akhir, nanti akan Pak Udi jelaskan, tapi Pak Udi tunjukkan bahwa template itu banyak sekali, salah satunya adalah template yang berhubungan dengan proses pengelasan. Jadi komponen yang bertemu kemudian kita las. Untuk wadahnya atau tempatnya Pak sama, ya. Cuman prosesnya nanti harus ada komponen yang masuk dulu, baru kita las di sini, baru kita tambahi wetnya. Jadi nanti rigi-riginya akan kelihatan. Mau diproses apa? Mau diproses selasnya melingkar atau mungkin tekuannya melingkar. Nanti kita atur wetman-nya di sini. Ya, nanti Pak dijelaskan di proses yang setelah proses assembling. Pak Udi lanjut lagi, tadi setelah Wettman ISO, Pak Udi kenalkan yang namanya standar milimeter IPN. Ya. IPN itu mensimulasikan. Ya. Caranya Pak, klik new, pilih lagi, pilih metrik, ya, IPN. Cari yang standar milimeter IPN ini, standar milimeter IPN. Jadi dia bisa mensimulasikan, kita create. Ya. Nah, misalnya Pak Udi ada contoh di sini. Ya, misalnya Pak Udi ada contoh posisinya, misalnya taruhlah ini Pak Udi sudah ada contoh misalnya contoh dari standar milimeter IPN. Ya, standar milimeter IPN fungsinya adalah template yang digunakan untuk mensimulasikan. Dalam arti kata mensimulasikan di sini adalah komponen-komponen part yang sudah kalian gambar satu-satu kemudian digabung, namanya assembling tadi. Ya, kalau assembling nanti istilahnya tadi adalah template ISO IAM. Tapi kalau setelah di assembling kemudian dibongkar atau disimulasikan, namanya adalah standar milimeter IPN atau simulasi. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan ini, Pak Udi terangkan lagi, ya prosesnya tetap kayak kemarin. Jadi kita seperti bisa melepas setiap komponennya dengan kita animasikan. Kita tarik, benar-benar kita bisa menarik semua komponen itu. Nah, ini enaknya lah pada saat kita nanti menggambar dan bisa mensimulasikan seperti ini, kita benar-benar bisa melihat komponen mana saja yang akan kita buat dulu. Ya, umurnya ada berapa? Ada 2. Ini aja ada berapa? 1, 2. Ada beberapa komponen ternyata. Oh, membuat ragum ini ternyata banyak komponennya. Iya. Ini yang Pak Udi sebut sebagai part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, dan seterusnya. Ini semua part. Setelah tergabung namanya adalah assembling. Pada saat sudah diassembling kemudian dirakit dan disimulasikan namanya adalah IPN. Ya, prosesnya adalah dengan cara membongkar satu-satu dan kita harus tahu cara membongkarnya. Jangan asal bongkar, tapi tahu yang mana dulu yang harus ditarik, yang mana dulu yang harus dikeluarkan, yang mana dulu yang setelah prosesnya, yang mana dulu yang harus ditarik ke atas, harus tahu. Jangan semua ditarik ke kanan semua, tapi melewati dari ragumnya, itu salah. Ini yang Pak Udi sebut sebagai standar milimeter IPN. Sedangkan kalau yang istilahnya assembling, ya assemblingnya itu sebenarnya ini. Jadi sebelum Pak Udi animasikan, ya ini harus saya kelompokkan jadi satu, namanya assembling. Tadi namanya standar milimeter IAM. Jadi ini namanya standar milimeter IAM. Sedangkan yang template terakhir tadi namanya standar IDW. Mana Pak? Ya. Untuk standar IDW tetap sama, pilih new, pilih metrik,
kita pilih yang standar milimeter IDW. Di sini ada ISO IDW namanya, standar ISO IDW. Template yang digunakan untuk proses 2 dimensi. Artinya 2 dimensi di sini adalah 3D ini, 3D rakitan ini bisa kita masukkan di template yang kita buat tadi. Ya, bisa kita masukkan ke template yang kita buat tadi. Menggunakan apa? Menggunakan ISO IDW tadi. Nah, ini ISO IDW tadi. Jadi ini bisa kita buat etiketnya. Etiketnya juga bisa kita gambar. Nanti Pak Widi ajari cara membuat gambarnya. Bisa juga dari bawaan inventornya. Tapi kalau dari bawaan inventor ya itu standar seperti ini. Bahasa Inggris, dan kita nggak bisa ngatur ini mau diisi apa, kita harus ngedit lagi. Tapi kalau kita nanti membuat sendiri, nanti bisa utuh. Artinya ada nama gambarnya, ada yang gambar siapa, waktunya kapan, bisa. Ini yang Pak Budi sebut sebagai standar IDW. Artinya kita bisa nyetak ini. Kita bisa mencetak ini tanpa harus lewat inventor. Kita harus bisa nyetak ini. Nah, agar kita bisa nyetak secara keseluruhan tanpa harus menggunakan inventor, misalnya inventornya hanya di sekolahan, tapi Pak Udi minta tugasnya nanti dicetak di rumah misalnya. Jangan khawatir, ini bisa kita convert menjadi PDF. Berarti kan caranya sambil Pak Udi ajari secara keseluruhan, export, pilih file, pilih export, pilihan PDF. Ya. Misalnya kasih assembling 1 misalnya, ya, kita save misalnya. Nanti akan muncul hasil ini menjadi PDF. Nah, seperti ini. Oh, jadi PDF utuh dan bersih dan bagus juga. Nah, ini nanti yang kalian print di rumah. Kalau PDF kan ibaratnya pakai HP, pakai laptop kan bisa. Tapi kalau ngedit tidak bisa kamu. Editnya harus menggunakan inventor. Ya. Itu proses-proses yang ada di inventor, ya. Proses-proses yang ada di inventor. Jadi ada sekitar 7 atau 6 template, ya. Ada 6 template yang harus kalian hafal. Saya ulangi, template yang pertama adalah standar milimeter IPT. Gampangannya adalah template yang digunakan untuk pembuatan part atau komponen. Pak Udi tadi sudah menjelaskan komponennya seperti apa. Sedangkan sheet metal IPT adalah template yang digunakan untuk pembuatan part, tapi bentuknya adalah tekuan-tekuan. Jadi misalnya kalian nanti di bengkel manufaktur atau di bengkel produk kreatif misalnya, Pak Wawan ngajari nanti buat ini ya, tapi kamu disuruh menggambar, ada tekuannya, buka aja sheet metal IPT. Ya, nanti Pak udah ajari secara keseluruhan. Yang ketiga, standar milimeter IAM, template yang digunakan untuk perakitan atau assembling. Jadi part-part yang sudah jadi, dikelompoknya jadi satu. Jadilah standar milimeter IAM. Yang keempat, Wattman ISO. Ya, dia seperti assembling, tapi ada proses tambahan di situ. Apa Pak? Pengelasan. Prosesnya namanya adalah pengelasan. Sedangkan yang kelima adalah standar milimeter IPN adalah template yang digunakan untuk mengurai part assembling berbentuk animasi. Bisa dianimasikan, bahkan bisa dibuat AV-nya atau videonya. Ya, jadi kalau Pak Udi sudah buat itu, nanti bisa Pak Udi convert AV, saya upload di YouTube, bisa. Ya, jadi bisa dilihat prosesnya. Ya, simulasinya bisa kelihatan di situ. Yang terakhir adalah proses cetak, kita sebut sebagai ISO IDW. Di mana template ini digunakan untuk membuat gambar 2D secara otomatis. Jadi dari 3D yang kita buat, otomatis pada saat kita buka ISO IDW, langsung jadi 2D di situ. Habis itu bisa kita convert menjadi PDF, kita cetak dimanapun, itu bisa. Ini proses yang hari ini Pak Wadi jelaskan tentang proses yang kita sebut sebagai template. Ya, jadi yang pertama tadi pembuatan project, yang kedua adalah template. Ya. Yang ketiga, yang terakhir ini, Pak Udi harus sampaikan juga, karena ini materi selanjutnya, hubungannya dengan inventor. Jadi, posisi untuk yang kedua adalah, Pak Udi akan menerangkan tentang yang kita sebut sebagai persumbuhan. Ya, koordinat. Sebelum kalian menggambar inventor, misalnya memulai dari gambar baru. Ya, memulai dari gambar baru misalnya. Ya, membuat
file baru, path baru misalnya seperti ini, ya. Misalnya membuat apa namanya path baru, Pak Udi tutup dulu ini. Misalnya membuat path baru, Pak Udi menjelaskan ini dulu. Bagian yang koordinat, ya, sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini harus kalian paham dulu. Ya, kalau di kelas 11 kemarin sudah dijelaskan kan oleh Pak Kosen. Ini Pak Udi menjelaskan secara keseluruhan aja. Koordinat absolut itu ada apa? Pengambilan koordinat dengan basis satu titik, referensinya hanya satu titik. Ya, ini sudah sama dengan AutoCAD kemarin. Kalau relatif, ya dia titik terakhir menjadi titik awal lagi. Ya. Nah, untuk pandangannya, pandangan inventor, saya cepat sedikit. Untuk pandangan inventor di sini adalah plane. Plane di sini itu nanti ada X, Y sama Z. Ada X, Y sama Z. Ya, nanti saya tunjukkan inventornya. Nah, pada saat kalian disuruh untuk membuat pandangan samping, maka arahnya adalah seperti ini. Ini harus tahu dulu, mau gambar apa? Mau gambar dari pandangan samping, posisinya harus di YZ plane. Ya. Nah, contoh gambarnya seperti apa, Pak? Misalnya kalian disuruh Pak Udi untuk menggambar awal. Ya, Pak Udi ngasih kalian untuk menggambar awal. Misalnya mulai sketch baru. Nah, ini yang Pak Udi sebut sebagai YZ plane. Ya. Di sini adalah disebut sebagai YZ plane. Kalau di sini tadi Pak Udi terangkan untuk YZ plane-nya adalah ini. Di gambar ini adalah YZ plane. Pandangan samping, ya. YZ plane adalah plane yang berjalan tanpa batas dalam arah Z sama arah Y, ya. Z sama arah Y. Tapi berada di pandangan sampingnya. Contoh misalnya Pak Udi gambar seperti ini, biar jelas. Saya kembalikan ke inventor lagi. Contoh misalnya Pak Udi buka inventor lagi. Pak Udi masuk di pandangan YZ plane, pandangan samping. Saya klik pandangan samping. Ya. Terus Pak Udi buat lingkaran misalnya. Terus ini. Ya, lingkarannya misalnya diameternya 20. Saya enter. Nanti dia berada di pandangan samping ini. Nah, kelihatan kalau pandangan samping setelah Pak Udi perpanjang, tak buat 3 dimensi. Oh iya, ini pandangannya jadi pandangan samping. Ya, itu kalau menggunakan posisi YZ plane tadi. Ya. Tapi kalau menggunakan posisi yang berbeda, misalnya Pak Udi membuat posisi yang pandangan atas misalnya. Ya, misalnya tadi sudah ada pandangan atas, ganti pandangan depan Pak. Ya. Maksudnya di sini XY plane sama. Nah, dia nanti berada di pandangan depan, terus kita gambar sama-sama lingkaran misalnya. Sama-sama lingkaran 20, saya enter. Posisinya akan berubah seperti ini. Saya kasih ketebalan misalnya, jadinya seperti ini. Ya, yang satu berhadap ke kanan, yang satu menghadap ke depan. Ini yang mau disebut sebagai koordinat. Ini yang harus kalian benar-benar harus pahami. Karena dari koordinat inilah kalian bisa menggambar secara keseluruhan. Jadi saya terangkan di sini, XY plane pandangan samping, dia bergerak dari X sama Y sama Z aja, pandangan samping. Ini pandangan atas namanya XZ plane, pandangannya atas. Ya, berjalan di arah X sama Z saja. Sedangkan pandangan depannya adalah XY plane. Jadi diingat-ingat. Ya, satu pandangan samping adalah YZ plane, pandangan atasnya adalah XZ plane, pandangan depannya adalah XY plane. Ya, nah ini sistem koordinatnya secara keseluruhan adalah seperti ini. Oke, itu yang hari ini Pak Udi sampaikan. Sampai ini minggu depan Pak Udi ajari tentang membuat path dengan ukuran yang lengkap, nanti disertai dengan contoh gambarnya, terus Pak Udi simulasikan atau gambarkan menggunakan inventor. Oke, sebelum Pak Udi tutup, mungkin ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Silakan. Terus nanti yang belum absen, tolong jangan meninggalkan Pak Udi dulu.
Yang mungkin tadi pas Pak Udi presentasi kalian belum absen, jangan meninggalkan Pak Udi dulu. Nanti Pak Udi absen dulu. Kalau yang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Pak Widi dulu tentang inventor, tentang pembuatan proyek, dan tentang template yang hari ini Pak Widi terangkan. Silakan ditanyakan. Halo, salah satu bisa mewakili untuk menanyakan. Sudah cukup jelas ya? Ya, sudah cukup jelas ya? Ya. Jadi apa yang Pak Widi sampaikan ini, Pak Widi rekam. Habis itu seperti biasa Pak Widi upload di tugas offline sama di video pembelajaran. Jadi nanti tugas hari ini adalah kalian hanya meresum hasil yang Pak Udi sampaikan hari ini, ya. Jangan keluar dari materi yang Pak Udi sampaikan. Terakhirnya tadi adalah sampai ke sistem koordinat. Ditulis yang rapi seperti biasa urutannya, karena itu sebagai catatan kalian. Jadi tetap di buku kalian, cuman Pak Udi minta untuk difoto aja kemudian diupload. Jangan menunda pekerjaan. Selesaikan hari ini ya, biar nanti rampung hari ini. Tapi karena hari ini ada tugas online, bagi yang belum tugas online, nanti dilihat di sismatnya. Oh, saya ada. Nah, namamu ono mesti suruh mengerjakan. Itu selesaikan aja dulu sebentar. Habis itu langsung lanjut ke tugas offline ini. Kok hari ini atau siang ini ada pembelajaran lain, oh, Pak? Ya nanti setelah jam 1 atau setelah jam 12 selesaikan sebentar. Habis itu dikirim ke Pak Widi. Karena materi ini Pak Widi batasi sampai jam 24.00. Ya. Sekali lagi, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian off karena rekamannya saya hentikan. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.